akan menjawab beberapa pertanyaan tentang Rule of Government. Baiklah, langsung saja untuk pertanyaan yang pertama. Bagaimana penilaian saudara tentang penerapan pendekatan konsep WOG dalam pelaksanaan publik di Indonesia? Nah, penilaian saya terhadap berbagai pelayanan yang menggunakan penerapan pendekatan WOG sudah cukup baik. Adapun pelayanan yang menggunakan konsep WOG diantaranya adalah pelayanan administratif, yaitu menghasilkan produk berupa dokumen resmi seperti KTP, SUP, dan lain-lain. Kedua, pelayanan jasa, yaitu menghasilkan produk jasa dalam seperti pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Selanjutnya ada pelayanan barang, yaitu menghasilkan barang yang digunakan masyarakat seperti makanan, perumahan, dan lain-lain. Selanjutnya ada pelayanan regulatif, yaitu pelayanan yang melalui penegakan hukum dan perundang-undangan. Untuk soal yang kedua, yaitu apa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam penerapan WOG tersebut. Adapun beberapa kendala yang dihadapi dalam penerapan WOG diantaranya adalah yang pertama, kapasitas SDM dan institusi, yaitu kapasitas SDM dan institusi-institusi yang terlibat dalam WOG tidaklah sama. Perbedaan kapasitas ini bisa menjadi kendala serius ketika pendekatan WOG. Misalnya, mendorong terjadinya merger atau akuisisi kelembagaan, di mana terjadi penggabungan SDM dengan kualifikasi yang berbeda. Selanjutnya ada nilai dan budaya organisasi. Seperti halnya dengan kapasitas dan institusi, nilai dan budaya organisasi pun menjadi kendala manakala terjadi upaya kolaborasi sampai dengan penyatuan kelembagaan. Selanjutnya ada kepemimpinan. Kepemimpinan menjadi salah satu kunci penting dalam pelaksanaan WOG. Kepemimpinan yang dibutuhkan adalah kepemimpinan yang mampu mengakomodasi perubahan nilai dan budaya organisasi serta meramu SDM yang tersedia guna mencapai tujuan yang diharapkan. Untuk pertanyaan yang ketiga yaitu, apa gagasan saudara supaya konsep WOG ini berhasil dalam pelayanan Indonesia? Yang pertama, gagasan saya adalah adanya kepentingan umum. Selanjutnya, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipasi, dan yang terakhir adanya keterbukaan. Nah, pertanyaan nomor 4. Coba saudara contohkan dalam hal pelayanan di lingkungan daerah saudara yang sudah melakukan pendekatan WOG tersebut dan bagaimana penilaian saudara. Pelayanan publik dengan pendekatan WOG sudah cukup baik. Pelayanan publik yang menghasilkan berbagai dokumen dan surat-surat resmi yang dibutuhkan oleh warga masyarakat. Dokumen dan surat-surat resmi yang dihasilkan dapat berupa KTP, status kewarganegaraan, status usaha, surat kepemilikan atau penguasaan atas barang, ataupun SIUP, izin trayek, izin usaha akta, sertifikat tanah, dan lain sebagainya. Praktek WOG ini dalam jenis pelayanan administrasi dapat dilihat dalam praktek penyatuan penyelenggaraan izin dalam satu pintu seperti PTSP atau kantor Samsat. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir, apa yang perlu ditingkatkan terkait dengan soal nomor 4? Yang perlu ditingkatkan terkait dengan soal nomor 4 menurut saya, yang pertama, adanya penguatan koordinasi antar lembaga. Yang kedua, membentuk lembaga koordinasi khusus. Yang ketiga, membentuk gugus tugas yang sifatnya tidak permanen. Dan yang keempat, melakukan koalisasi sosial dengan kelompok bisnis dan kelompok masyarakat. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.